Puji Bapak Yahweh, Shalom. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan, mengobservasi akan kebenaran firman Bapak Yahweh yang boleh kita baca dari kitab Yohanes 14. Kita akan baca sama-sama kitab Yohanes 14 ayat ke-7 sampai 15. Kita akan baca seperti yang boleh tertera di depan ya. Yohanes 14 ayat 7 sampai ke 15. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami. Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, percayalah juga kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Amin. Puji Bapak Yahweh, silahkan duduk. Haleluya. Pada hari ini ya, kita sudah boleh sama-sama melihat, mendengarkan kesaksian yang begitu indah ya. Yang begitu indah, yang boleh dinyatakan oleh anak-anak Bapak Yahweh yang ada di tempat ini, yang boleh sama-sama beribadah di tempat ini ya. Dan satu kuncinya yang boleh saya dapat dari 4 kesaksian tadi, kata kuncinya adalah anak Bapak Yahweh ya. Anak Bapak Yahweh harus ada beda ya, seperti kitab Maleaki kan. Maleaki 3 ayat 18, harus ada perbedaan antara anak-anak yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang lain yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh ya. Salah satunya adalah kuncinya yaitu asal kita beribadah kepada Bapa Yahweh, karena kita semua adalah anak-anak Bapa Yahweh ya. Jadi walaupun mungkin tadi ya orang-orang menganggap rendah hidup kita, orang menganggap rendah siapa sih kita ini ya. Kita mungkin dari kawanan yang jemaatnya hanya seberapa, orangnya yang mungkin tidak terkenal sedunia, mungkin seciputat juga orang-orang pada tidak ngerti kita ya. Tapi ya puji Bapak Yahweh, dari boleh disaksikan bahwa dari ya orang-orang yang mungkin diremehkan, dianggap ya kamu masih muda ya. Ya kita coba lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini tentang pesan dari Paulus kepada Timotius ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu, sebaliknya jadilah teladan ya. Kuncinya apa? Anak Bapak Yahweh harus jadi teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan, teladannya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian
ya. Yang penting kuncinya sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus menjadi teladan ya, sehingga segala sesuatu yang boleh kita kerjakan boleh Tuhan buat berhasil ya. Bagaimana bisa berhasil ya? Satu lagi Kolose 3 ayat 17. Ayat-ayat yang sering sekali kita baca ya, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Tadi kan ada sebelumnya dalam Timotius tadi kan kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan. Nah, sekarang apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesua sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia ya. Yang penting ya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kalau orang dunia bilangnya low profile ya. Low profile, kenapa? Kita direndahkan supaya Bapa Yahweh yang ditinggikan atau juga yang dimuliakan. Yang nggak apa-apa. Yang penting intinya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita beribadah kepada Bapa Yahweh, itu saja tugas kita ya. Kita beribadah, salah satu tugas kita adalah beribadah kepada Bapa Yahweh, dan Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang boleh kita kerjakan, boleh Tuhan buat berhasil ya. Dan puji Bapa Yahweh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Sebelum kita mulai dari apa yang boleh dibaca tadi, saya ingin memperlihatkan sedikit yang tentang kemarin tentang umur-umur, tentang generasi ya. Coba kita lihat dari umur manusia ya. Ini mungkin ada slide-nya kalau Bapak Ibu ini kan ada generasi dari ke-1 sampai generasi yang saya bikin sampai ke 21 saja. Kalau misalkan ditulis susah, lama, difoto aja nggak apa-apa ya. Difoto mulai dari siapa yang pertama, ada dari Adam, Set, terus sampai keturunan ke-20, ke-21. Ini cara bikinnya gimana? Cara bikinnya lihat dari kitab Kejadian ya. Adam melahirkan Set itu ketika umur berapa, dari Set ditarik lagi, sehingga didapatkanlah ke-20 generasi tersebut. Ya. Dan apabila kita lihat sampai ke generasi ke-10 atau generasinya Sinuh, ya kemarin kan mengenai keturunan si Nimrod ya, Nimrod yang bertemu dengan si Abraham ya. Jadi si Nuh ini adalah generasi ke-10. Coba kita lihat ke kanan sampai ke air bah. Nah, itu sampai terjadi peristiwa air bah, keturunan Nuh sebelumnya sudah mati semua apabila kita lihat tarik ke atas ya. Keturunan Adam itu yang ke atas dari Nuh, sebelum Nuh itu sudah mati semua sampai tiba si Metusalah. Metusalah umurnya 969. Setelah Metusalah mati, beberapa saat kemudian, kalau di sini terlihat 1 tahun ya, tapi mungkin ini kan kotaknya saya bikin 1 tahun. Ya mungkin nggak bisa 1 tahun pas atau gimana. Tapi setelah Metusalah mati, barulah terjadi air bah. Ya, jadi dengan demikian keturunan sebelum Nuh yang anak-anak Bapa Yahweh sudah dilewatkan semua dari peristiwa air bah. Dan pada saat air bah tersebut hanya ada 8 orang yang diselamatkan karena mereka masuk ke dalam bahtera. Nah, di situ mulailah beranak pinak, mulai keturunan daripada si Nuh. Ya, dari Nuh lahirlah Sem, Yafet, dan Ham. Dan apabila kita lihat kan kemarin kan
si Ham ya. Ham dia memperanakan siapa? Kush. Lalu setelah itu dia Kush memperanakan Nimrod ya. Jadi itu dari Nuh, kan kalau Sem dia sejajar dengan Ham ya. Sem, Yafet, Ham kan satu generasi. Berarti kalau misalkan setelah Ham muncullah Kush itu keturunan ke-12, lalu si Nimrod itu berarti keturunan ke-13 yang sejajar dengan si Sela. Nah, sekarang kita lihat pada saat coba kita tarik ke bawah sampai keturunan ke-20 si Abraham coba kita tarik ke kanan sampai Abraham umur 58 terus 50-an lah ya, 50-an. Kita tarik ke kiri sedikit, nah coba naikin ke atas. Itu si Abram, dia masih keturunan ke-11 coba. Nah, Sem masih ada. Ya. Sem tuh umurnya panjang Bapak Ibu ya. Sem tuh umurnya panjang, jadi keturunan ke-11 atau si Sem itu masih ketemu sama si Abraham keturunan ke-20 ya. Itu yang maksud kemarin Bapak Ibu ya. Jadi apabila kita membuatnya seperti ini, jadi tidak hanya omong kosong ya seperti apa yang kata apologet tersebut. Ya jadi nggak mungkin katanya kan. Tapi ternyata si Sem masih ketemu sama si Abraham ya. Sem tuh umurnya sampai berapa coba lihat. Abraham tarik ke 58 itu masih ketemu sama si Sem. Coba ke kiri lagi. Ya Bapak Ibu, ini apabila kita melihat, kita menggambarkannya seperti ini ya. Jadi keturunan ke-11 itu masih ketemu sama keturunan ke-20 ya. Karena memang umurnya pada saat itu panjang-panjang Bapak Ibu ya. Sampai ke ratusan, 400-an ya. Beda dengan kita yang zaman sekarang mungkin kalau firman Tuhan kan umurnya 70 bahkan sampai 80 apabila masih kuat. Tapi pada saat itu apabila kita melihat di sini bahwa memang pada saat Nuh generasi ke-10 itu juga 1000 tahun. Ya. Nuh juga 1000 tahun itu kalau lihat di bawah. Nanti pas Abraham juga 2000 tahun itu generasi ke-20. Berarti satu generasi, kalaupun kita ambil dari Nuh 1000 bagi 10 100. Kalau kita ambil dari Abraham 2000 tahun, generasi ke-20, 2000 bagi 20 pun 100 ya. Jadi polanya dari sini nggak hanya asal, karena ada beberapa yaitu ya seperti yang pernah saya saksikan, ya bertanyanya sih seperti seolah-olah tidak tahu tapi ngenyek ya, kan ngenyek ya. Maksud ngenyek itu apa ya? Ngeledek gitu ya. Bukannya dalam Torah itu satu generasi itu 70 tahun atau 80 tahun ya. Pertanyaan begitu. Tapi ya ternyata yang tertulis dalam kitab suci kita yang 70 atau 80 tahun itu adalah umur ya. Sedangkan generasi adalah berbeda dengan beda kan ya. Generasi itu yang nomor 1 sampai nomor 20 Bapak Ibu ya. Kalau umur itu yang di sebelah kanan yang saya kasih warna kuning ya, berbeda dengan jadi ada beda antara generasi dengan umur. Dan puji Bapak Yahweh menyambung seperti yang boleh kita baca pada saat ini, jika kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapakku. Maka mulai sekarang kamu telah mengenal Dia dan melihat Dia. Itu adalah percakapan antara Yeshua dengan para murid. Jika kamu mengenal Bapa, maka sekarang kamu juga sudah mengenal dan melihat Dia. Itu kata Tuhan Yesus Hamasiah. Dan sampai sekarang pun ya orang-orang yang mungkin katanya menamakan diri sebagai orang Kristen itu khususnya yang penyembah A dan penyembah Y itu mudah sekali digoncangkan imannya karena
Sulit untuk membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan sampai ada istilah namanya Trinitas. Trinitas yaitu yang menamakan diri sebagai tiga pribadi. Tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu kalau penyembah yang masih menyembah kepada A dan penyembah kepada Y, ya, ngerti ya? Maksudnya A itu adalah Tuhannya yang disembah oleh Pak Jokowi, ya. Atau A itu adalah Tuhan yang disembah oleh siapa sekarang? Mujtaba Khamenei. Ya, itu adalah Tuhan yang A. Ya, kenapa? Karena masih pada bingung, ya. Apalagi sekarang kan orang banyak yang menyatakan diri sudah membuat menggoyahkan iman daripada anak-anak percaya, anak-anak Tuhan untuk berpindah imannya kepada Tuhan yang lain, ya. Kenapa? Karena tidak mengenal akan Tuhannya dengan benar, ya. Bahkan penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saya sempat terbersit, cuman mungkin malu bertanya, masih bingung apa sih hubungan antara Yahweh dengan Yeshua, ya. Apa sih hubungannya? Kalau lewat gematria masih bisa. Tapi secara bahasa Indonesia, apa sih hubungannya antara Yahweh dengan Yeshua? Bahkan untuk menghubung-hubungkan antara Yahweh dengan Yeshua, dibikinlah Yahshua. Supaya ada embel-embel Yahweh Shua. Ya, kenapa? Karena masih bingung. Apa hubungannya antara Yahweh dengan Yeshua? Coba kita masuk ke Microsoft Word, ya. Sekali lagi, kalau misalkan nggak sempat ditulis, di foto aja, ya. Coba tulis Yahweh sama Yeshua di bawahnya. Karena orang hanya menggambarkan dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak jelas. Yang satu Yah, yang satu Yes, Ye. Ya, jadi bingung. Apa hubungannya sih antara Yahweh dengan Yeshua? Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Tapi kok di sini kok Yeshua bukan Yahshua, ya. Sempat terbersit pertanyaan. Saya mungkin malu bertanya, tapi ya nggak apa-apa, saya coba jelaskan kembali saat ini, ya. Dalam bahasa Indonesia sulit, nggak bisa ketahuan, ya, nggak bisa ketahuan ya hubungan antara Yeshua dengan Yahweh. Nah, sekarang coba kita lihat, ada nggak tuh gambar tulisan Yahweh sama tulisan Yeshua, ya. Ini gematrianya Bapak Ibu, tapi jangan dilihat dari gematrianya dulu. Kita lihat dari tulisannya dulu, ya. Tulisan daripada Yahweh, Yod He, Waw He. Tulisan daripada Yeshua itu adalah Yotsin, lihat bacanya dari kanan ke kiri, ya. Yotsin, Waw, Ayin. Coba sekarang kasih lihat dua-duanya tulisannya, ya. Nah, sekarang kayak begini. Yotsin, Waw, Ayin itu tulisannya Y, ya, bukan YE. Y, S, U, A. Ya, bukan seperti tulisan Indonesia tadi. Tulisan Yeshua kan YESHUA. Tapi dalam bahasa Ibrani tulisan Yeshua itu adalah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, YSUA. Y doang, bukan YE. Tadi Yahweh. Sekarang kalau saya tutup yang ini saya tutup Bapak Ibu. Nah, nggak kelihatan. Ini saya tutup nih. Tinggal sisa huruf apa? Y-nya doang kan? Nangkep nggak? Ini tiga huruf di belakang saya tutup nih. S-U-A saya tutup. Tinggal terbaca tulisan Y, Yod. Ingat, tulisannya Y, Yod, bukan Y-E. Ya, Y aja, Y, huruf Y, ya. Sekarang sudah ada Y di sini. Tinggal lanjutin ke atas.
Yahweh. Ya. Jadi hubungannya bukan karena tulisan Indonesia Yahweh dan YAHWEH dengan Yeshua YESHUA. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada hubungan. Tapi dari secara penulisan Yeshua itu adalah, kalau saya dalam bahasa Indonesia kan, YSUA. Kalau SUA-nya saya tutup, tinggal sisa Y-nya saja. Y-nya siapa itu? Y-nya itu adalah Yahweh. Jadi kalau jangan dibawa ke dalam bahasa Indonesia, tapi bawalah ke dalam tulisan Ibrani. Kenapa SUA-nya saya tutup? SUA atau Shua itu ada artinya sendiri. Shua depannya S. Shua ingat aja, save. Apa save? Selamat. Sama selamat juga depannya S. Yahweh, Shua, save, saving, selamat, menyelamatkan. Yahweh menyelamatkan ya. Jadi ini ya mungkin kelihatannya kecil, tapi ya karena dibawa ke dalam bahasa Indonesia, taunya Yeshua tulisannya YESHUA, sulit untuk dibayangkan apa hubungannya dengan Yahweh ya. Tapi apabila kita lihat dalam tulisan Ibraninya, saya tutup SUA-nya, tinggal sisa huruf Y atau Yod. Yodnya itu adalah Yahweh. Tahu dari mana Yodnya itu Yahweh? Dilihat dari gematrianya. Gematrianya saya sudah pernah ajarkan. Apabila dijumlahkan sama-sama, itu adalah jumlahnya itu adalah 8. Ya, 8 kan? Itu kan Yod He Waw He dijumlahkan 26. 2 tambah 6, 8. Lalu kalau misalkan Yeshua, Yod Shin Waw Ain dijumlahkan 386, 3 tambah 8, 11 tambah 6, 17. 17, 1 tambah 7, 8. Sama-sama 8. 8 itu adalah huruf apa ya? Kalau nggak salah itu huruf Het ya. Yang menggambarkan sekat. Jadi apa? Yeshua, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu adalah sekat, pemisah antara ruang satu dengan ruang yang lain ya. Oleh karena itu di sini ya, mungkin ini terlihat kecil, tapi apabila ya pagar ya. Jadi di sini kita bisa melihat walaupun secara kan orang kan berdoa Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Jadi udah ngerti kan? Dalam nama Yeshua ya harus dalam tulisan Ibraninya Y dalam bahasa Indonesia saya Indonesiakan YSUA, bukan YE ya. Karena E itu adalah tambahan supaya membacanya itu lebih mudah. Tapi dari YSUA, Y-nya itu adalah Yod-nya itu adalah Yahweh ya. Jika kamu ya, kita baca lagi, kita balik lagi. Jika kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapa. Oh, orang kan sampai orang-orang bangga gitu kan, membuat orang Kristen berpindah aliran, berpindah kepercayaan menjadi kepercayaan yang lain. Oh, Yeshua aja memanggil, seperti renungan kemarin, Yeshua aja berkata, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku ya? Tahu kan? Itu kan Yeshua yang berseru pada saat dia mau menyerahkan nyawanya ya. Coba kita lihat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Matius 27 ayat 46. Dan kira-kira jam ke-9, 9 tambah 6 itu adalah 15, berarti jam 15 atau jam 3 sore. Dan kira-kira jam 15 atau jam 3 sore, Yeshua berteriak,
dengan suara nyaring sambil berkata, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat, Yeshua aja berkata kepada Bapa, Elohimku, Elohimku. Berarti Yeshua bukan Tuhan dong. Yeshua bukan Elohim. Wah, orang kalau nggak pernah baca firman Tuhan ya, oh iya ya benar. Yeshua bukan Tuhan. Yeshua aja berkata seperti itu, Elohimku, Elohimku. Ya, ingat, Yeshua itu tidak mungkin membatalkan kitab Torah dan juga kitab para nabi. Ya, coba kita lihat Matius 5 ayat ke-17. Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan yang pertama Torah, yang kedua kitab para nabi, ya, atau saya singkat adalah kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab Tanakh atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Ya, Yeshua tidak mungkin membatalkan Torah ataupun juga kitab para nabi. Kata kuncinya itu, sampai menjelang kematiannya pun Yeshua berseru, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengutip dari perkataan Daud, Mazmur 22 ayat 1. Ini yang diucapkan oleh Daud untuk pemimpin musik menurut nada lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat kedua, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau kalau saya dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama sabachthani. Sama, ucapan Daud pada saat itu juga yang dikutip oleh Yeshua. Ya, janganlah mengira bahwa Yeshua datang untuk membatalkan kitab Torah atau kitab para nabi, kata kitab Matius tadi, melainkan untuk menggenapinya. Sampai menjelang kematiannya pun Yeshua masih menunjukkan, aku ini adalah firman yang hidup. Sampai dia mengutip dari kitab Mazmur 22 ayat yang kedua ini ya. Coba kita kembali lagi dalam, nah tidak, dari kitab Mazmur 22 ini banyak sekali Bapak Ibu rahasia-rahasia yang memang menjelang kematian Tuhan Yeshua ini dinyatakan ya. Dari kitab yang tadi, kitab mana yang setelah pada saat Yeshua mau mati tadi, Matius 27 ayat ke 46 sekarang 47. Kita lanjut. Dan beberapa orang yang sedang berdiri di sana setelah mendengarnya, mereka berkata, dia sedang memanggil Elia. Ya, orang kan berpikir, oh nih karena Eli, Eli lama sabachthani. Tapi orang dalam ayat ke-47 dikatakan dia sedang memanggil Elia. Bukan dia sedang memanggil Elia, bukan karena Eli-Elinya itu Bapak Ibu. Ya. Tulisan Elia dengan dengan yang dengan Eli lama sabachthani ini berbeda. Ya, kalau Elia tulisannya coba kita lihat, ada nggak gambarnya? Nih, kalau Elia, ini saya bahasa Indonesianya aja ya. Dari kanan ke kiri, E-L-Y. Itu kalau Eli yang disebut Eli lama sabachthani. Eli E-L-Y. Tapi kalau Elia E-L-Y ada Yod-He. Yah. Oleh karena itu orang menyebutnya Eliyah. Ya. Jadi kalau Elia yang
yang nama orang di belakangnya ada tambahan Yod He. Yod He. Ada tulisan Yod He, ada tulisan artinya Yahweh. Jadi kalau yang disebut orang-orang berkata dia sedang memanggil Elia karena Eli lama sabatani itu bukan seperti itu. Karena kalau Eli lama sabatani dia nggak ada huruf H-nya di sini. Ya coba lihat ada lagi nggak ininya ya yang saya kirim. Oh bukan yang ini, bukan ya. Belum saya kirim berarti. Ya, jadi kalau Eli lama sabatani itu nggak ada yahnya di belakang. Tetapi kenapa pada saat itu dalam ayat ke-47 dikatakan dia sedang memanggil Elia, yaitu seperti yang kita boleh pelajari kan bahwa yang ada dua saksi nanti di akhir zaman ditafsirkan seperti siapa? Elia dan juga Mose. Lihat dalam Maleakhi 4 ayat ke-5. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia. Jadi dalam kepercayaan Ibrani atau kepercayaan Yahudi bahwa Elohimnya itu nanti akan datang seperti Elia. Jadinya pada saat itu orang-orang yang prajurit pada saat itu berkata, oh dia sedang memanggil Elia. Ya, jadi bukan berasal dari karena Yesua menyebut Eli lama sabatani itu berarti Eli itu adalah Elia. Bukan, tetapi karena memang kepercayaan mereka pada saat itu yang dianggap sebagai nabi, yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka adalah Elia dan juga Mose. Oleh karena itu ketika Yesua berkata Elohimku, Elohimku, ya karena mereka tidak percaya kepada Yesua, jadi pada saat itu mereka mengira bahwa Yesua sedang memanggil Elia ya. Jadi pada saat sampai terakhir pun Yesua untuk membuktikan bahwa dia tidak menghapus Torah atau juga kitab para nabi sampai akhir pun sampai ke ujung-ujung terakhirnya apa yang terjadi pada Yesua itu juga adalah penggenapan dari Torah ya sampai coba kita lihat tadi ya Mazmur 22 tadi banyak sekali di dalam Mazmur 22 ini. Mazmur 22 ayat yang ke-18. Ini juga terjadi dalam apa? Dalam peristiwa penyaliban Yesua kan? Ayat 18, ayat 19 tadi ya. 19 di sini. Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Sama kan? Seperti yang terjadi pada saat Yesua pada saat itu, pada saat dia mau disalib kan, juga jubahnya dilepas, akhirnya dibuang undi untuk dibagi kepada orang-orang yang ada di situ. Sudah dituliskan oleh si Daud, mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Oleh karena itu Yesua berkata, aku datang untuk mengenapi Torah dan kitab para nabi. Dan salah satunya yang tertulis dalam Mazmur 22 ini. Bapak Ibu ya. Coba lagi. Dalam Mazmur 22 ini coba kita lihat. Ayatnya yang kita coba fokus dalam ayat ke-8. Mazmur 22 ayat ke-6. Mazmur 22 ayat ke-6. Coba Bapak Ibu ya. Oh ayat 7 berarti di sini ya. Kalau di Lukas ayat 6. Ayat ke-7. Namun aku ini seekor cacing dan bukan manusia, suatu celaan bagi manusia dan direndahkan oleh bangsa. Ya, apa maksudnya aku ini cacing? Ini juga terjadi dalam hidup Yesua. Ya, sekali lagi dalam bacaan kita tadi, apabila kamu mengenal aku dan
bahwa itu kita sudah mengenal dan melihat Bapa. Nah, sekarang kita mau ngelihat pribadi Yesua nih ya, dalam ayat ke-6. Tetapi aku ini cacing. Coba kita lihat dalam gambar yang saya kirim tadi. Nah, ini dalam bahasa Ibrani coba kita. Kalau cacing dalam bahasa Inggris apa ya? Worm ya. But I am a worm. Cacing dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa umum, cacing itu adalah rima. Tapi dalam kitab ini, dalam kitab berbahasa Ibrani, cacing atau worm ini diterjemahkan sebagai tola. Apakah itu tola? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin jenis-jenis cacing lah ya. Kita tahu ada jenis cacing apa lagi? Cacing tanah, cacing pita, cacing apa lagi? Cacing sawah, cacing banyak lah ya. Nah, di sini oleh siapa? Oleh si Daud diperinci. Ya. Kalau cacing secara umum, kalau ini bahasa Inggris worm. Tapi kalau secara umum dalam bahasa Ibrani itu adalah rima. Tapi ini dituliskan tola. Apakah itu tola? Saya coba cari-cari. Tola. Tola itu didapatkan adalah cacing merah. Ya, merahnya itu kalau dalam bahasa Inggris crimson. Merah tua. Cacing yang merah tua. Ya, coba kita lihat. Apakah itu tola atau si cacing merah? Coba kita lihat yang tadi, itu cacing. Yang itu coba. Saya coba cari ini. Ya, kalau nggak sempat ditulis di foto, ya. Cacing namanya jenis cacing Coccus ilicis. Ini adalah cacing yang sangat istimewa. Karena tiba waktunya bagi Coccus ilicis betina untuk melahirkan anaknya. Ini adalah peristiwanya. Pertama, dia menempelkan dirinya ke pohon atau ranting. Kedua, si cacing ini dia melekat begitu kuat sehingga tidak mampu melepaskan diri. Sambil melakukan itu, dia membuat perisai keras untuk melindungi telur-telur kecil yang diletakkannya di bawah tubuhnya. Jadi dia bikin pelindung dulu untuk melindungi telur-telur kecil yang diletakkan di bawah tubuhnya. Ketika larva menetas, mereka hidup terlindungi di bawah tubuh induknya dan memakan induknya yang masih hidup, ya. Jadi induknya masih hidup malah dimakan sama si anak-anak tersebut. Ketika cacing-cacing kecil yang masih muda itu sudah mampu mengurus diri sendiri, setelah beberapa hari induknya mati. Maka cairan merah tua akan keluar pada saat itu yang tidak hanya mewarnai kayu tempat mereka menempel, tetapi juga cacing-cacing kecil itu sendiri selama sisa hidup mereka. Jadi cairan merah tua yang keluar pada saat si cacing ini, induknya ini mati, cairan merah tua itu akan keluar dan tidak hanya mewarnai kayu tempat mereka menempel, tetapi juga yang cacing-cacing kecil itu juga ikutan jadi merah tua ya. Tadi kan seperti saya bilang cacing crimson ya, cacing yang merah tua selama sisa hidup mereka. 3 hari setelah kematian sang ibu, tubuhnya kehilangan warna merah menyala dan berubah menjadi semacam lilin putih yang jatuh ke tanah seperti salju. Jadi ini adalah tola. Ya. Tola ini berbeda dengan cacing-cacing yang lain ya. Jadi ini cacingnya memang khusus cacing apa ya? Cacing pohon kali ya, karena dia nempel di kayu atau di pohon tadi kan. Peristiwa ini sama seperti mirip-mirip lah. Seperti peristiwa daripada Yesua kan. Tadi kan cairan merah ini akan mengalir sampai kepada anak-anaknya. Seperti tadi yang saya bilang, kata kunci daripada yang kesaksian pada hari ini adalah kata kuncinya apa? Aku adalah anak-anak Bapa Yahweh. Ya, kata kuncinya itu, anak Bapa Yahweh
Ya, dan di sini sudah dituliskan oleh si Daud, tetapi aku ini cacing, bukan manusia, cacing yang memang berguna bagi anak-anaknya, bagi keturunan-keturunannya. Itu adalah darah Yeshua HaMashiach ya. Sekali lagi apabila kita baca dalam kitab Mazmur 22 ini banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang kematian Yeshua yang sudah dituliskan oleh si Daud ini ya. Jika kamu mengenal aku, maka kamu, coba kita balik dalam kitab Yohanes 14 tadi ya. Ayat ke-8 coba sekarang kita lihat. Yohanes 14 ayat ke-8. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami ya. Kalau saya bilang ini pertanyaan Filipus ini adalah pertanyaan yang sedikit kurang ajar ya. Kenapa saya bilang sedikit kurang ajar? Ibaratnya nih, ibaratnya saya sudah ikut sama siapa ya? Sama orang tua lah ya. Saya udah ikut sama orang tua, terus saya bilang tolong tunjukkan orang yang lebih baik dan itu cukup bagi kami. Ya, itu cukup bagi saya. Ya. Filipus sudah sekian lama mengikut Tuhan Yeshua HaMashiach, tapi dia bilang tunjukkan Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami ya. Dia lupa bahwa dalam Keluaran 33 ya, sekali lagi ini tidak lepas dari kitab Torah dan kitab para nabi ya. Keluaran 33 ayat ke-20 dulu ya. Ini peristiwa ketika Mose pengen melihat muka Bapa Yahweh. Dan dia berfirman, Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Ini adalah muka Bapa. Ya, Yahweh, Bapa Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajah Bapa karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Loncat ayat ke-23. Lalu aku akan menarik telapak tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku saja ya, bagian belakang, tetapi wajahku tidak akan terlihat ya. Ini adalah salah satu mengapa mengapa Bapa Yahweh menjadi manusia. Kalau Bapa Yahweh datang dalam kemuliaannya, manusia mati. Tapi di situ Filipus berkata, Tuhan, Yeshua, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka cukuplah itu bagi kami. Tetapi Yeshua menjawab apa? Yeshua berkata kepadanya, sudah, ayat ke-9. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat ke-9. Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Nah ini seperti yang tadi saya bilang. Sudah sekian lama bersama Yeshua, namun belum mengenal siapa Yeshua itu. Ya, seperti tadi saya bilang. Sudah mengenal, sudah menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi tadi kan saya baru menjelaskan, mengulang kembali. Pribadi Yahweh dalam Yeshua dalam tulisan Ibrani baru bisa dijelaskan. Tapi kalau misalkan dalam tulisan Indonesia sulit ya. Sudah sekian lama engkau ada bersama aku, namun engkau belum mengenal aku, Filipus ya. Sudah berapa lama kita mengikut Bapa Yahweh? Sudah berapa lama kita mengenal Yeshua HaMashiach, namun engkau belum mengenal aku, Filipus, namun engkau belum mengenal aku, Daniel, namun engkau belum mengenal aku, jemaat anak domba Adonai, dan sebagainya. Ya, sudah berapa lama kita mengenal Yeshua HaMashiach, namun engkau belum mengenal aku? Siapa yang melihat aku? Ya, ini yang tadi saya bilang. Mengapa Bapa Yahweh harus menjadi manusia? Salah satunya, ya, supaya manusia bisa melihat
Bapa, ya. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami, ya. Berarti selama ini, ya, memang tadi kan si Filipus dalam ayat ke-8 berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tetapi dia masih belum mengimani bahwa Yeshua itu adalah Bapa yang yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel tadi. Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apakah engkau tidak percaya, ayat ke-10, apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ya, itu tadi ya seperti saya bilang kan, oh Yeshua itu bukan Tuhan. Karena tadi apa? Eli, Eli lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan digoyang lagi, Yeshua itu hanya utusan. Ya, digoyang lagi, Yeshua itu hanya utusan. Dikasih lihat ayatnya kan dalam kitab Yohanes. Wah, tetapi aku akan pergi kepada Bapa yang mengutus aku. Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Berarti Yeshua itu utusan. Wah, ya. Karena apa? Karena apa? Tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, firman-Nya. Nanti kita akan lihat. Firman yang aku katakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, kalau belum percaya juga kepadaku karena pekerjaan itu sendiri, ya. Oleh karena itu orang kan belum mengenal Bapa Yahweh, tapi apabila ada mujizat atas nama Bapa Yahweh senang. Tetapi mereka hanya percaya kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias, tetapi tidak mau percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias, ya. Lanjut ayat ke-12. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, ya. Saya ulang lagi, siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Ya, Yeshua sudah melakukan apa? Mujizat-mujizat yang boleh dinyatakan, tapi pada saat itu para murid melakukan mujizat yang lebih lagi, ya. Bahkan bayangannya aja bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, yang dilakukan oleh bayangan Petrus, ya, bayangan daripada salah satu murid daripada Yeshua. Yeshua pada saat itu belum melakukan, tetapi janji Yeshua, siapa percaya kepadaku, siapa percaya kepada Yeshua, siapa kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yeshua lakukan, bahkan dia, bahkan para murid, bahkan saya, bahkan kita semua akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapakku. Kenapa kok bisa, ya? Kok Yeshua pergi kepada Bapa, tapi malah anak-anaknya melakukan hal-hal yang lebih dahsyat? Ya, sama seperti siapa tadi? Cacing tadi kan? Crimson, cacing merah tua tadi. Merah tuanya itu akan mengalir sampai kepada anak-anaknya. Ya, apabila anak mau tunduk kepada bapaknya, maka anak akan melakukan hal yang lebih besar daripada itu, ya. Mungkin yang kita tidak pernah membayangkan kan, kita juga tidak pernah dalam tanda kutip menyumpahi, kita tidak pernah meminta kepada Bapa Yahweh, Tuhan celakai dia. Tetapi apa yang terjadi seperti tadi kesaksian tadi kan, ya, pembalasan adalah hak Bapa Yahweh, ya. Asal kuncinya apa? Kuncinya tetap satu, karena aku adalah anak Bapa Yahweh, ya. Yang terakhir, dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu supaya Bapa dapat dimuliakan
di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan yang terakhir nih. Jika kamu mengasihi aku mengasihi Engkau Yesua, dengan segenap hatiku, potong. Jika kamu mengasihi aku, Yesua berkata, peliharalah perintah-perintahku. Ya, nah, kalau kita tidak memelihara perintah-perintah Bapa Yahweh, jangan kita mengatakan aku mengasihi engkau, Yeshua HaMashiach. Itu sudah menjadi kebohongan yang pertama. Kebohongan kedua apa? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, padahal siangnya pada molor. Ya, itu yang terjadi ya. Jangan biarkan kita membohongi diri kita sendiri ya. Jika kita mengasihi Bapa Yahweh, peliharalah perintah-perintahnya ya. Jangan seperti yang mudah digoyahkan, mudah terjadi dalam kehidupan orang-orang yang menamakan diri sebagai orang percaya. Oh iya ya, Yeshua itu hanya utusannya, oleh karena itu mungkin gak aku percaya kepadanya. Wah, sampai ada bimbang begitu ya. Tetapi tadi seperti yang boleh saya katakan bahwa saat peristiwa kematiannya pun Yeshua masih tetap mengutip firman Bapa Yahweh. Masih mengutip kitab Mazmur. Ya. Dan bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, Yeshua pun sudah dituliskan dalam kitab Torah dan kitab para nabi ya. Coba dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Sebab nih ya, sebab jika kamu percaya kepada Mose, ini ketika Yeshua berbicara kepada orang-orang Yahudi ya. Jika kamu percaya kepada Mose, maka kamu percaya kepadaku. Karena dia yang telah menulis tentang aku. Saya baca dari kitab Lukas ya. Jika kamu percaya kepada Mose, maka kamu juga percaya kepadaku. Sebab apa? Sebab Mose telah menulis tentang aku. Ya, Mose telah menulis tentang aku. Berarti apa? Torah. Jadi dalam kitab Torah pun Yeshua sudah ditulis. Yeshua sudah tulis. Ada di mana waktu itu kita pernah belajar kan? Yang baru saja kita pelajari dalam hari Sabat ya, dalam Ulangan 18 ayat ke-18. Oleh karena itu orang-orang ramai kan di luar, Yeshua itu hanya utusan. Ya. Ulangan 18 ayat 18, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi, setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku, yang akan dia katakan dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungannya. Saya akan baca ayat yang ini ya, ayat 19 dari kitab Lukas. Maka setiap orang yang tidak mau mendengarkan firmanku yang akan ia katakan demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Apa maksudnya? Kok Yeshua sudah tertulis dalam kitab Torah, ya? Kok Yesus sudah tertulis dalam kitab Torah kan? Tadi kan, aku akan, dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan dia katakan dalam namamu, aku akan menuntut pertanggungannya, ya. Firman yang akan berkata, firman yang akan bertindak. Ya, dalam kitab mana itu? Yohanes 12 ayat ke-48. Ya, mirip seperti dari kitab Ulangan tadi. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu siapa?
firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Ya, jadi dalam kitab Torah pun sudah tertulis tentang Yeshua ya. Dan juga dalam kitab para nabi juga sudah tertulis tentang Yeshua ya. Oleh karena itu coba kita lihat dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 11. Ayatnya banyak sih, dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Coba kita baca ya. Dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah, dan roh Yahweh akan tinggal padanya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh, sehingga melegakan dia dalam takut akan Yahweh. Maka dia tidak menghakimi dengan penglihatan matanya dan tidak mengambil keputusan dengan pendengaran telinganya, namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya, dan dengan nafas bibirnya dia akan membunuh orang fasik ya, dengan perkataan, dengan firman ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi pada saat ini ya, apabila kita percaya kepada Bapa Yahweh, apabila kita mengasihi Tuhan Yeshua HaMashiach, tadi perintahnya apa? Peliharalah perintahku ya. Jika kamu mengenal aku, jika kita mengenal Yeshua, kita sudah mengenal dan melihat Bapa ya. Oleh karena itu apabila pada saat ini ya, pada saat ini kita sudah diajarkan oleh berbagai macam firman yang boleh memenuhi hidup kita. Tinggal kita coba kita bikin checklist lah ya. Checklist firman mana yang sudah boleh saya jalankan, firman mana yang mungkin masih sulit untuk saya jalankan. Nah, firman yang masih sulit untuk kita bisa jalankan, seperti yang sudah disampaikan, jangan pernah menolak kebenaran firman. Ya. Jangan pernah menolak kebenaran firman. Apabila kita menolak kebenaran firman, itu berarti kita sudah menolak Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu pada hari ini ya, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, supaya kita boleh tetap terus menerima akan kebenaran firman Tuhan. Satu ini Bapak Ibu ya, satu perumpamaan lagi yang saya mungkin ingat. Pada saat terakhir waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya pernah kasih perumpamaan yang pernah saya alami itu mengenai makanan. Saya suka saya suka kecap manis ya. Ternyata di dalam kecap manis, kata Bapak Ibu sudah pernah lihat atau belum ya? Coba lihat biasanya itu tertulis kandungan gizi apa komposisi gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Nah, kalau yang mungkin ya orang seusia saya aja agak susah tuh buat bacanya ya. Nah, coba kasih lihat ke anaknya, coba suruh baca. Kalau si Grace sudah baca Bapak Ibu ya. Di pojok kanan bawah kecil itu terdapat kandungan makanannya ya. Gula bukan gula kecap manis yang tadinya saya kira ini mengandung glukosa lah, nggak apa-apalah, aman lah buat kesehatan, buat darah tinggi. Tapi ternyata kandungan tertingginya adalah natrium atau garam ya. Itulah, dari rasanya aja bisa menipu terhadap komposisinya ya. Mungkin kita boleh melihat, boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di tempat-tempat lain, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai kita tertipu seperti kecap manis tadi. Kita kirain manis, nggak taunya
kandungan tertingginya adalah garam. Ya, begitu juga saya juga boleh mempelajari ini Bapak Ibu, apa namanya? Roti. Ini roti baru nih. Roti tawar. Khususnya roti tawar ya. Roti tawar saya kira ini ya itu pokoknya harga, ada kualitas gitu ya. Pokoknya saya kira roti tawar itu apa namanya? Baik lah ya, maksudnya bagus supaya buat misalkan apa buat snack itu kan biasanya kan roti tawar gitu ya supaya ntar diisi dengan apa dengan selai atau juga dengan mesis gitu ya. Tadi saya pikir itu roti tawar itu bagus, tapi ternyata setelah dilihat kandungan gula yang ada dalam roti tawar itu lebih tinggi daripada kandungan gula yang ada dalam nasi. Roti tawar, bukan roti gandum ya, roti tawar biasa. Saya nggak mau menyebut merek, pokoknya semua lah ya, yang harganya 20 ribuan itu Bapak Ibu. Itulah menipu. Ya, jadi dari roti tawarnya aja kandungan gulanya lebih tinggi daripada nasi. Apabila roti tawar ditambah lagi dengan apa? Mesis. Ditambah lagi dengan apa? Selai, pokoknya manis-manis gitu lah ya. Ternyata lebih double porsi daripada nasi ya. Seperti itu yang apa saya pernah bilang kan, tiga potong kerupuk sama dengan nasi yang satu piring nasi ya. Ternyata Bapak Yahweh itu sudah menciptakan dengan begitu rupa ciptaan-ciptaannya yang terbaik ya. Oleh karena itu orang-orang sekarang sedang ngetren makan rebus-rebusan ya. Kenapa? Karena apa sudah pada insaf. Insaf ternyata yang buatan Bapak Yahweh itu lebih bagus daripada buatan manusia. Dan sekarang saya juga ya rencana pemerintah kan dalam setiap minuman manis lah ya, minuman buatan itu akan ditulis A, B, C, D ya, kalau nggak salah A, B, C, D ya. Nah itu digambarkan apabila Bapak Ibu kuliah, Bapak Ibu kan pengen dapat nilai A sama B kan, nggak mau nilainya C, D, apalagi E. Jadi A, B itu ya gulanya masih standar lah. Tapi apabila sudah mengandung C sama D, itu seperti nilai dalam kuliah itu kan nilainya jelek. Apabila ada tulisan C sama D itu berarti kandungan gulanya itu sangat tinggi. Ya kalau nggak salah 50, saya lupa. Tapi itu kandungan satu botolnya itu sama dengan kapasitas maksimum gula yang boleh kita makan dalam satu hari. Ya, dan puji Bapak Yahweh, itu yang boleh kita lihat, yang boleh kita tarik kesimpulan dari situ. Buatan dunia, bikinan manusia bisa menipu. Ya, buatan manusia bisa menipu. Hal yang dikira kecap manis ternyata dalamnya garam. Hal yang dikira kopi pahit ternyata dalamnya gula. Gulanya juga gila-gila sangat tinggi. Ya, itu adalah buatan manusia. Nah, sekarang kita sebagai tadi kata kuncinya sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Ya, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh nih, kita harus Tuhan tolong aku Bapa Yahweh supaya ketika kita mendengarkan atau juga ada berita-berita yang dari luar, tolong kasih rambu-rambu bagi saya Tuhan. Kalau rambu-rambu dalam pemerintah apa? A, B, C, D ya. Tolong kasih rambu-rambu bagi saya supaya apabila tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan? Tolak. Jangan pernah kita menerima kebenaran firman Tuhan yang mungkin enak didengar, mungkin enak di telinga, tapi ternyata merusak kehidupan kita ya. Oleh karena itu yang boleh saya bagikan pada hari ini. Ya, dimanapun kita boleh berada, tetaplah menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang benar. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus Masiah, perintah Bapa Yahweh, peliharalah perintah-perintahku sehingga akan nampak beda. Seperti yang dalam kitab Maliaki 3 ayat 18, akan nampak perbedaan antara umat yang menyembah kepada Bapa Yahweh dengan mereka yang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah. Haleluya, puji Bapa Yahweh.